What's up man? Welcome back to channel Unggas Petarung. Di video kali ini saya sudah lama nggak upload tentang ayam ya. Saya akan upload tentang ayam. Kebetulan kemarin juga ada yang bertanya bagaimana sih cara pemilihan bakalan atau anakan ayam Bangkok ataupun ayam adu ya. Jadi saya akan review ciri-ciri yang memang ayam prospeknya ke depan berkualitas. Jadi mungkin teman-teman buat para pemula masih kebingungan bagaimana sih ciri-cirinya untuk ayam petarung yang memang berkualitas ke depannya, agar selama kita memelihara dari pitik dan ketika sudah besar kualitasnya kurang baik, nah itu akan menjadi salah satu kekecewaan buat kita ya. Bukan hanya waktu, finansial pun mempengaruhi pakan dan sebagainya. Oke, saksikan terus di Unggas Petarung. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, baik teman-teman, kita sekarang sudah lagi bersama ayam pitiknya ya. Usianya ini baru masuk ke 2 bulan teman-teman. Kebetulan ya kita adanya memang yang ini ya, untuk warnanya memang masuknya jalak teman-teman. Nantinya akan masuk jalak, jalak emas ya, kuning. Ini kalau jenis sudah memang saya campur-campur ya. Untuk dominannya memang ini masuknya ke mangon ya teman-teman. Indukannya ke mangon, tapi memang sudah saya campur-campur juga ini. Ini hasil ternakan saya sendiri. Untuk ciri-cirinya teman-teman, menurut saya ya, ini bukan menjelekkan atau membandingkan dengan ciri-ciri orang lain, karena memang untuk ayam itu tergantung selera teman-teman, tergantung selera, karena ciri-ciri itu pun mempengaruhi 70% dari gaya tarung ayam tersebut. Kalau memang kita, contohnya saya kayak contoh, ada ayam yang memang dominan pukul depan, simprat depan. Kalau memang teman-teman nggak suka ayam pukul depan, sukanya itu ayam yang gulung pukul atau pukul melintang, mungkin teman-teman akan bilang ayam pukul depan tersebut kurang bagus, dengan ciri pukul depan tersebut kurang bagus. Jadi kita bicara ciri-ciri ayam bagus itu ya relatif, tergantung selera teman-teman ya. Jadi kita pengennya ayam yang tipikal seperti apa gitu. Kalau menurut saya, kebetulan saya memang lebih suka ayam yang kerjanya pukul, entah itu depan, belakang, apapun itu, yang penting pukulannya berat teman-teman. Nah, salah satu cirinya adalah kita lihat dari kontur tulangan teman-teman. Kontur tulangan yang pasti tulangannya besar ya, kokoh teman-teman, panjang. Kalau kita lihat ayam ini, saya suka ayam ini karena memang tulangannya panjang. Nah, itu ketiga. Oke, kalau saya lihat ciri dari ayam yang memang punya pukulan yang besar, entah itu depan, belakang, saya suka lihat dari ciri-ciri selain tulangan, ada juga saya lihat di pinggangnya teman-teman. Kita bisa lihat pinggang ayam ini, bakalan ayam ini, tilur. Nah, ini memang besar teman-teman, lebar ya tulangannya, kokoh, dan brutunya pun ataupun tunggir, kalau orang
Sunda bilang tunggirnya rempet besar teman-teman. Ini menurut saya memang punya pukulan yang lumayan besar ya teman-teman. Itu ciri dari pukulan ya, struktur tulangan rempet, keras ya, padat ya gitu. Jadi dari kakinya pun kita lihat kakinya bulat ya, bulat. Di sini juga banyak sisik-sisik sembang ataupun ubet ya teman-teman. Sisik sembang, ubet. Dari jarinya pun lumayan panjang dan bulat semua ya, sisik-sisik pecah. Memang ini sudah saya silang ayam pukul. Dasarnya sih kalau lihat dari cirinya, ciri kakinya ini ayam pukul teman-teman, ayam pukul ya. Kalau lihat dari sisiknya ini juga akan jalurnya agak lambat teman-teman. Kalau ada sisik seperti ini biasanya jalurnya lambat. Nah biasanya kalau ayam seperti ini itu mempunyai pukulan yang lumayan besar teman-teman. Jadi tergantung sukanya seperti apa main speed, apa memang main teknik. Kalau saya nggak terlalu nggak terlalu hiraukan masalah teknik. Yang penting dia punya pukul satu serabutan namanya ya, berefek ya. Dari kepala juga kita lihat kepalanya cukup panjang teman-teman. Kepala kalau dalam istilah ya kepala pinang, kepalanya cukup panjang. Ciri dari kepala seperti ini adalah ayam biasanya agak susah ya, agak susah dipukul. Kalau dipatuk biasanya dia akan nggak terlalu bodoh lah, seperti itu. Jadi itu ciri dari kepala ya. Ini untuk dari ekor pun ini kebetulan ayamnya nggak saya lepas ya, jadi agak susah. Nah biasanya kalau ayam ekornya dalam jalan itu agak menjuntai ke atas, itu biasanya pukul depan speednya agak lumayan bagus, agak cepet ya pukulnya. Nah, kita lihat ekornya agak ke atas, itu agak bagus teman-teman. Stop dulu deh. Oke, jadi yang kedua ini teman-teman, saya mungkin yang pertama memang ayamnya baru 2 bulan, jadi tidak terlalu terlihat ya teman-teman. Biasanya sih saya memang cari ayam itu dari terah induknya teman-teman. Dari terahnya memang biasanya itu sangat mempengaruhi kualitas anakannya. Nah kalau kita memang tidak tahu terahnya atau asal usul ayamnya, saya biasa baca tentang pukulan tuh seperti itu dari pinggang. Nah ini yang ayam saya juga ternakan. Nah, kalau kita lihat tulangannya, badannya panjang sekali teman-teman. Tulangannya sampai sini, tulang dadanya panjang. Nah, kakinya juga jungkil, kakinya bulat teman-teman ya. Biasanya kalau memang kaki bulat seperti ini pukulannya akan lebih ringan ya teman-teman, akan lebih speednya akan lebih cepat naik untuk pukul depan. Kita lihat punggungnya ya, tiluhur ya, pinggangnya. Ayam umuran 5 bulan ya teman-teman, udah lumayan besar pinggangnya, sampai nggak keraba. Kalau dari muka seperti ini, paruhnya juga agak panjang. Nah biasanya kalau memang paruhnya agak pendek, ayam jatuhnya akan agak sedikit ngemut teman-teman. Kalau agak panjang, terlalu panjang juga biasanya pegangannya kurang kuat, tapi speednya mukul terus, tapi pegangannya kurang kuat ya. Kita yang sedang aja agak panjang tapi agak melengkung teman-teman ya. Kaki sama posisi kaki sama paha teman-teman, kita lihat panjangnya juga proporsional ya, nggak terlalu panjang paha atau nggak terlalu panjang betis. Posisinya pun nggak lurus teman-teman, bengkok ya. Kita cari yang seperti bengkok ini. Posisi kakinya, tulangannya pun ya panjang ya. Memang ada plus minusnya teman-teman. Menurut pengalaman saya ataupun boto-boto senior, itu tulangan panjang
memang pada saat dipukul ataupun pukulannya itu sangat besar dan tahan ya. Tapi biasanya kalau ayam tulangannya terlalu panjang itu dalam jarak pendek, pukulan jarak dekat itu jarak tempel itu agak kurang bisa dia, biasanya seperti itu. Jadi balik lagi ke selera teman-teman. Masalah ciri ayam itu balik lagi ke selera teknik teman-teman yang diinginkan. Kalau memang teman-teman lebih sukanya ayam pukul, nggak terlalu hiraukan teknik ya seperti ini, seperti saya ini. Jadi kita lihat hanya di tulangan, pinggang, ekor, capit udangnya. Jadi di situ kita dominan ke pukul. Kalau ke teknik biasanya kita lihat dari kepala ayam. Nah, kalau ini biasanya kalau ayam ngedorong, ayam ngebangkol, di gini dia akan jalan ke depan. Nah, kalau seperti ini biasanya ayam dari depan ya teman-teman. Ayam nyelot biasanya, bukan slot online game ya. Jadi nyelot nyelot tuh mundur, ada mundurnya seperti itu, ada agak ke bawahnya begitu. Jadi saya nggak terlalu hiraukan ayam harus teknik di atas, nggak seperti itu. Yang penting kalau di kalangan adu ayam pro itu intinya kan pukul teman-teman. Teknik itu hanya bagian dari pertahanan ayam. Jadi dalam istilahnya tidak ada ayam lari di teknik teman-teman. Jadi ada ayam lari di pukul seperti itu. Kecuali kita mainnya di kontes teman-teman. Main di kontes itu kita harus gunakan MM speed seperti MM Pama. Itu yang penting intensitas pukulannya tinggi, cepat sekali. Yang dihitungkan poinnya teman-teman ya. Kalau memang di pro itu ciri-ciri yang sering saya pakai ya ciri-ciri ayam yang memang ayam pukul teman-teman. Entah itu pukul jalu, yang penting kekuatan atau bobot isi efek pukulannya besar. Itu ciri-ciri yang memang saya pakai ya menurut saya. Jadi itu saja dari saya. Oke, lanjut. Oke, baik teman-teman. Itu tadi review bagaimana cara pemilihan ayam dengan bobot pukulan yang besar. Seperti itu teman-teman. Biasanya 70-80% itu akurat ya, prediksi seperti itu untuk pukulan. Jadi banyak sekali ciri-ciri mengenai ayam adu. Menurut saya tergantung selera teman-teman, tergantung teman-teman mau pakai ayam itu ke kontes apa ke pro teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita bahas ciri ayam tuh apa saja sih, banyak sekali teman-teman. Bukan hanya dari pukulan, bukan hanya dari tulangan, tapi dari ujung patuk jengger sampai ke pangkal ataupun ke ujung ekor, itu banyak sekali cirinya. Kalau kita simak atau kita jeberkan terus, itu kan mungkin terlalu panjang. Seperti dari bulu, warna bulu, ulesnya, itu kalau memang orang-orang dulu pakai katuragan seperti bulunya seperti apa, ada yang bulu kapas, ada yang ules bulu warna apalah itu, merah, gondang ataupun jalak, itu juga dipakai teman-teman. Ada yang lihat dari kakinya, dari sisiknya, katuragan seperti itu, banyak sekali teman-teman. Jadi dari adunya pun nggak sembarangan. Kalau orang dulu bilang seperti ules jalak contohnya, tidak boleh ngadu di hari apa, ataupun naga temurun, ataupun apa, sisi batu rante, katanya tidak boleh ngadu di bawah pohon bambu ya. Mitos-mitos seperti itu banyak sekali. Kalau kita bicara ayam bagus, itu sangat relatif, sangat banyak sekali. Dan dasar yang saya bicarakan tadi adalah hanya dasar pukulan teman-teman. Balik lagi ke terah ayam tersebut itu. Jadi saya memang kebanyakan lihat ayam dari terahnya teman-teman. Jadi terah memang jawara biasanya 70% menurunkan kualitas anak yang bagus teman-teman, dari entah itu dari teknik maupun pukulan. Ada juga kalau di pro itu ayam tekniknya jelek, banyak sekali ayam yang tekniknya biasa saja tapi punya pukulan yang luar biasa. Itu dalam satu kali serangan bisa langsung menjatuhkan musuh teman-teman, bisa langsung KO atau bisa langsung
tewas. Banyak sekali seperti itu. Makanya saya lihat ayam itu dari pukulannya saja. Memang kalau kita main jalu ataupun main di kontes itu harus speednya cepat dan poinnya dihitung seperti itu. Jadi banyak sekali ya. Ini saya hanya bahas tentang ciri pukulan ayam yang berbobot. Ya, saya juga tidak bermaksud menjelekan kontes ataupun apa. Aduh, ciri-ciri yang pendapat orang lain seperti apa? Karena ini hanya sharing tentang pengalaman saya pribadi, teman-teman. Jadi kebetulan di wilayah saya ini memang jauh dari kontes. Jadi saya mainnya di pro terus begitu, teman-teman. Ya, itu saja. Buat teman-teman yang memang mau bertanya, silakan baku hantam saja di kolom komentar. Jadi terkait masalah ayam, ciri apapun itu, nanti saya insya Allah saya bikinkan kontennya sesuai dengan apa yang channel ini bahas ya tentang ayam, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita terus berbagi informasi seputar dunia ayam ya. Oke, sampai jumpa. Salam unggas petarung.